Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dwi and Channel. Nah, sebelum memulai materi rangkuman AKM, sebaiknya aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Dwi Endah Yulianing Tias. Aku bekerja sebagai seorang guru di SDN Pondok Joyo 1, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Di dalam video pengimbasan AKM ini, aku akan menjelaskan tentang cara pendaftaran AKM serta rangkuman dari BIMTEK AKM itu sendiri. Cara pendaftaran BIMTEK AKM. Pertama, di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mendaftar di BIMTEK AKM ini. Langkah pertama, kita buka dulu browser atau Google kita, kemudian kita ketik di portal layanan program GTK Kemendikbud atau sesuai dengan link yang telah aku tuliskan di video. Kemudian kita masukkan username dan password yang telah kita miliki. Setelah kita masuk ke dalam akun guru belajar kita, kemudian kita pilih BIMTEK yang ingin kita ikuti. Nah, di sini kita akan mengikuti asesmen kompetensi minimum atau AKM, maka kita klik bagian AKM. Nah, setelah kita klik selengkapnya di bagian AKM, kemudian kita scroll ke bawah dan kita pilih jadwal sesuai dengan waktu yang kita miliki. Selanjutnya, di sini aku ingin membahas mengenai isi atau rangkuman dari BIMTEK AKM yang telah aku ikuti. Pertama, di sini yang ingin aku jelaskan adalah mengenai AN atau Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu satuan pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan di kehidupan. Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Dan di sini, asesmen nasional juga mengevaluasi mutu satuan pendidikan berdasarkan kompetensi siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, di sini aku ingin menjelaskan bahwa AN atau Asesmen Nasional dan UN Ujian Nasional itu berbeda. AN dan UN bukanlah hal yang sama terkait dengan tujuan, manfaat, dan teknik pelaksanaannya. Yang kedua, di sini AN tidak sama dengan UN, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti UN. Yang ketiga, meskipun AN dan UN keduanya berskala nasional, namun AN dan UN bukanlah hal yang sama. Yang keempat, dihentikannya UN dan diberlakukannya AN justru mengubah pembelajaran yang berbasis konten dan berorientasi pada ujian menjadi pembelajaran berbasis kompetensi yang lebih relevan dengan konteks kehidupan siswa. Dan yang kelima, di sini AKM berfungsi sebagai ujian kesetaraan.
Isi selanjutnya yaitu AN tidak menentukan kelulusan siswa. Hasil AN tidak menghasilkan skor atau nilai siswa secara individual, namun lebih berfokus pada capaian kompetensi dan pemetaan mutu satuan pendidikan. AN tidak dibutuhkan oleh siswa sebagai syarat kelulusan. AN dibutuhkan untuk mengevaluasi dan memetakan mutu pada tiap satuan pendidikan. AN menekankan pada penguasaan kompetensi siswa dan karakter siswa, sedangkan UN menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Selanjutnya, di sini aku ingin membahas mengenai pelaksanaan AN atau Asesmen Nasional. Tetapi, sebelum membahas mengenai pelaksanaan AN, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, di sini kita harus mempersiapkan perubahan strategi pembelajaran yang lebih berfokus pada pengembangan kompetensi. Yang kedua, di sini persiapan melalui bimbel atau latihan-latihan soal tidak diperlukan lagi karena tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan nilai capaian, namun gambaran kompetensi murid yang aktual. Pelaksanaan AN. Yang pertama, AN akan diikuti oleh sebagian peserta didik dari kelas 5, 8, dan juga 11. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta AN dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Kedua, di sini AN menggunakan metode survei, sedangkan UN menggunakan metode sensus. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah, sedangkan metode sensus mewajibkan semua siswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti ujian. Yang ketiga, AN akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Teknis pelaksanaan AN. Yang pertama di sini bentuk soal. Bentuk soal di dalam AN berbentuk pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan juga menjodohkan. Bentuk soalnya berupa AKM literasi dan numerasi yang melibatkan kemampuan menalar, sehingga siswa tidak cukup menjawab hanya dengan mengandalkan hafalan saja. Materi soal AKM terdiri dari literasi membaca dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM dilaksanakan secara adaptif, yaitu setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Namun, di sini soalnya bukan berdasarkan pilihan pribadi siswa. Isi soal dalam AKM berupa materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan yang tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Kemudian, AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Terakhir, aku akan membahas mengenai tindak lanjut laporan hasil AKM. Berdasarkan laporan hasil asesmen kompetensi, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya.
Laporan hasil AKM dapat menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kompetensi yang aktual siswa. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencangkup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar beragam. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Makasih ya guys sudah menonton videoku kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komentar kalian di kolom komentar tentang video ini ya.